Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansah, NPM 10221108. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Teknologi Digital atau di GTEC University, dan saya merupakan salah satu mahasiswa di prodi kelas I1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resume tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Nah, metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah langkah-langkah atau cara-cara yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi ya. Jadi metode ini merupakan cara-cara bagaimana yang dilalui oleh analis untuk melakukan sebuah analisis untuk mengembangkan sistem daripada akuntansi sendiri. Nah, di sini di metodologi pengembangan sistem ini merupakan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan analisis sistem. Nah, apa sih analisis sistem sendiri? Nah, analisis sistem ini memiliki 4 tahapan ya, di mana yang pertama harus melalui analisis pendahuluan, kemudian ada analisis penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, kemudian ada pelaksanaan analisis sistem, dan juga ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Kemudian di metodologi pengembangan di sini juga tahapan yang keduanya adalah harus ada desain sistem. Apa sih yang dimaksud desain sistem? Nah, apa sih hal apa saja yang dibahas di dalam desain sistem? Di dalam desain sistem ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah desain sistem secara garis besar, kemudian penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, kemudian evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, kemudian desain sistem secara rinci, dan juga penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Dan tahapan yang terakhir atau yang ketiga dari metode dalam rangka pengembangan sistem akuntansi yaitu implementasi sistem ya. Nah, implementasi sistem ini adalah pendidikan dan pelatihan kepada pemakai informasi, kemudian pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem pengujian sistem yang baru, dan kemudian pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan atau digunakan secara operasional. Oke, next. Di sini ada kita bahas mengenai analisis sistem tadi ya. Nah, di dalam analisis sistem ini ada laporan hasil analisis sistem. Nah, di laporan analisis sistem ini atau di laporan hasil analisis sistem ini merupakan pelaksanaan analisis sistem yang dirancang oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut dengan usulan pelaksanaan analisis sistem. Nah, kemudian yang kedua di analisis sistem ini nanti menghasilkan usulan gitu. Nah, maksud dari usulan pelaksanaan ini adalah dokumen yang tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dan juga dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai, sehingga laporan analis sistem ini merupakan tujuan yang pertama itu tadi membuat dulu laporan oleh analis mengenai analisis sistem yang ditinjau atau yang dilakukan analisis. Kemudian setelah membuat laporan hasil analisis, mengajukan usulan pelaksanaan analisis sistem tersebut kepada perusahaan yang bersangkutan.
Nah, kemudian desain sistem. Nah, apa sih desain sistem? Desain sistem adalah merupakan proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai. Nah, jadi intinya desain ini adalah proses penerjemahan dari kebutuhan si pemakai informasi ke dalam alternatif informasi yang diajukan kepada pemakai. Nah, informasi ini yang nantinya akan dipertimbangkan oleh para manajer ataupun para HRD atau direksi di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian ada apa aja sih di dalam desain sistem ini, atau maksudnya ngapain aja hal yang dilakukan secara global di dalam desain sistem ini? Yang pertama adalah membuat laporan final design system secara rinci ya. Nah, laporan final design system secara rinci ini merupakan hasil desain oleh analis secara rinci. Nah, sistem informasi ini disajikan oleh analis sistem di dalam dokumen tertulis, sehingga dokumen tertulis yang ditulis oleh analis sistem kemudian disajikannya dengan secara terperinci, inilah yang disebut dengan laporan final design system secara rinci. Nah, kemudian setelah itu ada laporan final design system secara garis besar. Nah, kalau laporan final design system secara garis besar merupakan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis sistem dalam penyajian usulan desain yang akan dibuat atau yang akan dibangun ataupun yang akan dilakukan secara garis besar, dan tentunya melalui evaluasi sistem dan juga analisis sistem. Nah, di dalam desain sistem ini juga ada usulan mengenai desain sistem secara garis besar. Nah, usulan desain sistem secara garis besar ini merupakan pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam bagian ini, analis sistem menghubungkan persyaratan-persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analis sistem. Nah, kemudian yang terakhir dari materi terakhir dari metode pengembangan sistem akuntansi adalah implementasi sistem. Nah, di mana implementasi sistem di sini akan menghasilkan laporan akhir atau laporan final yang akan mengimplementasikan sistem terbaru gitu. Nah, sehingga implementasi sistem ini merupakan pendidikan, kemudian pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi secara teknisi yang akan menjalankan sistem baru. Sehingga implementasi ini meliputi pendidikan, pelatihan, kemudian pemakaian informasi terbaru, pelatihan juga beserta koordinasi dengan teknisi yang akan menjalankan sistem terbaru di suatu perusahaan. Kemudian pengujian sistem yang baru ini dan akan mengalami pengubahan yang akan dilakukan oleh sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Nah, mungkin itu resume secara singkat mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.